Terus ada lagi? Fadel bang, penangguhan Yang mana? ditolak. Enggak, apa lagi? Soal Fadel Ya, apa pertanyaan apa tentang Fadel? ditolak. Baik. Berurut ya bang. Pertama tentang Nikita. Saya tadi ke Polres Metro Jaksel. Saya datang ke sana dua hal. Pertama memastikan untuk bagaimana dengan NM. Apakah ditunggu lagi dipanggil, periksa, datang penyidik ke sana atau seperti apa? Dan ternyata tadi jumpa penyidik dan Kasubnid sudah dikirimkan surat dan diagendakan untuk gelar. Hanya saja minggu lalu tidak ada gelar karena habis Lebaran, dan minggu ini insya Allah akan digelar. Itu tadi pertemuan saya. Dan ya dipastikan dari sini. Kemudian saya tadi diperiksa setelah sebelumnya Bu Ade juga kaitan dengan laporan yang katanya saya melakukan pengeroyokan bersama dengan istri saya. Ya kita jelaskan. Ya pemeriksaannya tadi nggak nyampe, ya kira-kira seperempat jam aja. Karena memang tidak terbukti itu kan. Nah, dan kaitan dengan berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ya menurut saya memang sebaiknya cepat dilimpahkan supaya cepat disidangkan. Kan pihak NM juga bersuara, katanya bahwa dia akan bongkar semuanya nanti di persidangan. Itu yang kita tunggu persidangan, supaya dia berani bersuara. Apa keterlibatan? Kenapa dia mau menerima uang 4 miliar? Apakah ini uang tutup mulut atau apa? Terus apa yang dia ketahui dari seorang Reza Gladys? Ya, saya dengar, mohon maaf ini, ada dugaan kuat juga. Di samping dugaan keterlibatan Dr. Oki dan lain, ada juga katanya pemilik salah satu klinik kecantikan yang ada di Jawa Timur. Ini juga perlu diusut. Jadi ini kalau menurut saya, kalau ada jaringan ya diproses gitu. Maka saya katakan jangan dong tebang pilih gitu kan. NM di dalam. Nah, Fitri Saluteru kan selalu saya up juga kan, bahwa ya mana teman lu kan lu dibiarin kira-kira gitu. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa sengkarut persoalan klinik kecantikan itu harus segera dapat kepastian hukumnya dan penjelasan hukumnya. Misalnya kasus saya dengan Hotman, kan mulai terang bagi kalian kita sidang dilakukan, kelihatan kan? Begitu juga dengan nanti, ya akan membuka tabir. Karena itu saya juga akan nonton sebenarnya kalau misalnya semuanya secepatnya, ya saya akan ikut lihat bagaimana proses jalanan persidangan. Ada apa di balik transaksi 4 miliar ini? Apakah benar ada juga yang sudah nyetor dokter yang lain, katanya ada 2M. Ada juga yang katanya satu lagi berinisial V yang juga akan nyetor, dia minta 15M atau 20M. Pokoknya ngeri-ngeri sedap lah kita dengar MM-an ini. Yang tahu ember aja sama meter. Nah, ya. Tapi bisa dibilang ini dengan adanya kajian ini banyak pihak yang ikut terkait dan Iya. terlibat. Saya meminta agar NM berani bersuara dan buka terang-terangan. Jangan menyimpan. Kamu harus benar-benar membuka terang-terangan. Ya, ini kita jangan takut. Itu. Kemudian yang kedua, Christine, Fadel memang kita sudah dapat info bahwa ditolak permohonan penangguhan. Saya dengan Fadel, keluarga dan lainnya tidak ada masalah. Hanya saja kami sudah menarik diri, cuma di awal komitmennya kan gitu Mbak ya, untuk tidak di-up. Ternyata mungkin tak kepingin juga barangkali pengacaranya itu up. Nah tetapi yang saya tagih itu saya info ke Rahmat, janjinya itu kan katanya ya, kata Pak Umar, kan ditangguhkan, bahkan bisa SP3. Saya dengar itu juga ngeri, saya dengar, iya bisa SP3 ya. Lebaran. Dan itu disampaikan sebelum Lebaran loh. Nah, enggak, lawyernya itu menjamin. Iya, sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran sudah Iya. keluar gitu, sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran, 3 kali ketemu saya Mas. 3 malam berturut-turut. Tapi hasilnya tidak ada. Ya makanya saya katakan, saya tidak tipe orang yang suka mengungkap itu pengacara ini pengen tampil ya ini. Tapi yang pasti sejak kami pegang Fadel, puluhan pengacara yang menawarkan diri. Benar nggak Pak? Untuk memegang kasus Fadel. Jadi sikap saya sama. Fadel juga sezogianya, ya udah kasihan juga lo lama lo Fadel. 20, 40, tambah 40. Lewat dari 120 hari dia masih bebas. Ya. Makanya penyidik kalau tidak dapat membuktikan, wah itu bisa selesai itu. Jadi harus segera dibuktikan. Karena ini kan ditahan. Beda cerita kalau nggak ditahan. Ini ditahan dia. Jadi dia harus bisa dibuktikan secepatnya oleh penyidik. Itu poinnya. Nah, saya tadi ada ngomong di sana,
saya katakan bahwa kalau ternyata nanti Fadel sudah selesai urusan ini, memang saya sarankan ke Pak Umar, Bintang, Martin, dan Fadel untuk jangan sampai mau menikah dengan Loli. Kenapa? Karena pertimbangan saya, anak ini tidak jauh beda dengan ibunya dan membuat ribet semua orang. Ribut mumet. Nah, R2 tambah M. Buah jatuh pohon-pohonnya. Makanya ini bukan lagi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, buah jatuh dengan pohon-pohonnya tumbang. Karena saya dengan istri aja banyak. Dah ada tuh, ini Lebaran, Idul Fitri, kasihan kayak ini kayak nama Fadel kirim kue kayak nggak ada. Malah saya tengok ada postingan di situ kayak kecewa sama satu cowok gitu loh. Nah, mungkin itu tadi karena kau menabur angin menuai badai ya, kau nyakiti orang, kau sakiti orang. Jadi barangkali itu. Tapi dari abang sendiri ada rasa penyesalan nggak sih bang dengan bisa dibilang tuh menangani kasus yang Fadel? Oh enggak. Saya tidak pernah menyesal, tidak pernah kecewa. Saya kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Loli. Kecewa sedikit ke Fadel ada. Kenapa nggak terbuka? Tapi sampai hari ini Fadel tidak mengatakan bahwa dia melakukan hubungan intim. Hanya saja kami dari awal dengan Rahmat bilang setelah dia ditahan memang kami kurang maksimal karena memang menangani kasus lain dan teman-teman yang lain bilang udahlah bang, udah. Sekarang kita kasih uang bagi yang lain. Tapi kasus NM, saya, Fadel, kan nggak bisa lepas. Dan tetap saja viral kalau Saras memegang. Buktinya ini juga. Sekarang Frida ini jago loh, content creator. Siapa yang mau minta dia jago nih. Nah, karena dia banyak strategi yang dia buat makanya meningkat itu jualan sineci. Oke? Cukup. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Historik.